Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'i ni'amillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Amma ba'du. Pemirsa, saudaraku dimanapun Anda berada, marilah di setiap kesempatan kita, salah satunya adalah kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat baik, selalu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, yang tiada terhitung anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga saja kita termasuk golongan umat beliau yang diakui sebagai umatnya baginda Nabi dan umat yang berhak mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pemirsa, saudaraku dimanapun Anda berada, syaqiyun aw sa'idun, celaka atau selamat akhir kehidupan kita akan menjadi orang yang selamat atau celaka, itu merupakan salah satu dari 4 hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat umur kita masih 4 bulan dalam kandungan ibu kita. Jadi sudah ada catatan di situ, kita akan menjadi orang yang selamat ataupun akan menjadi orang yang celaka. Akan tetapi yang harus kita ketahui, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mensabdakan dalam sebuah hadis dalam kitab Minhajul Muta'alim tentang alamatus syaqawah, tentang tanda-tanda orang yang akan celaka di akhir hayatnya, di akhir kehidupannya. Alamatus syaqawah yang pertama, tanda-tanda orang yang celaka yang pertama adalah nisyanu dzunub al-madiyah wahia indallahi mahfudhatun, melalaikan semua perbuatan dosa, melalaikan perbuatan salah yang pernah kita lakukan, sedangkan wahia indallahi mahfudhatun, sedangkan dosa itu, perbuatan salah tersebut belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang model seperti ini, orang yang mudah untuk melupakan perbuatan salah yang pernah ia lakukan, dan apalagi orang yang tidak pernah, orang yang tidak merasa bahwa dirinya pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan perbuatan dosa. Orang yang seperti ini dia akan sulit dalam bertaubat. Karena salah satu dari syurutut taubat, dari syarat-syaratnya taubatan nasuha adalah an-nadam, rasa menyesal dalam hati kita karena telah melakukan perbuatan dosa tersebut. Sehingga orang yang lalai akan perbuatan dosanya, orang yang lupa akan perbuatan salahnya, dia bagaimana mungkin dalam hatinya akan muncul rasa an-nadam, akan muncul rasa menyesal dalam hatinya. Oleh karena itu, di kesempatan di bulan Dzulhijjah yang merupakan bulan yang paling akhir di tahun Hijriah ini, merupakan salah satu momentum, salah satu kesempatan di mana kita di bulan ini kita untuk muhasabah terhadap diri kita. Kita mengingat-ingat perbuatan salah yang pernah kita lakukan, entah itu perbuatan salah yang hubungannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun perbuatan salah kita yang hubungannya antar sesama. Oleh karena itu, masyhur makalah yang dituturkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian semua sebelum kalian dihisab kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jadikan momentum kesempatan di bulan yang paling akhir di tahun Hijriah ini sebagai momentum untuk kita muhasabah terhadap diri kita. Karena tentu hisab besok kelak di yaumil kiamat lebih berat dibanding dengan kita menghisab diri kita sendiri sewaktu kita di dunia. Kemudian alamatus syaqawah, tanda-tanda orang yang celaka yang kedua
yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW adalah zikrul hasanat al-madiyah wala yadri akubilat amrudan. Kita selalu menuturkan kebaikan yang pernah kita lakukan, kita mengungkit-ungkit perbuatan baik yang pernah kita lakukan, sedangkan kita tidak tahu perbuatan baik yang pernah kita lakukan itu diterima oleh Allah atau tidak. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kita, salah satunya dalam hal contoh sedekah. Kita dilarang untuk mengungkit-ungkit sedekah yang pernah kita lakukan, karena hal tersebut bisa membatalkan pahala sedekah yang kita lakukan. Oleh karena itu, ruhul amal, ruhnya amal adalah keikhlasan. Sehingga amal yang belum disertai dengan keikhlasan belum akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, salah satu media, salah satu cara agar kita mudah untuk mengikhlaskan perbuatan baik, mengikhlaskan amal soleh yang pernah kita lakukan adalah dengan cara kita melalaikan perbuatan baik yang kita lakukan. Agar mudah hati kita memunculkan rasa ikhlas tersebut, sehingga amal kita diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara mengenai keikhlasan amal, sedikit kita ingat salah satu ungkapan seorang sufistik, seorang wali dari kalangan perempuan yang tidak kita asing, yang namanya kita tidak asing, yaitu Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, di mana dalam munajat beliau mengungkapkan, ya Allah, jika aku beribadah karena menginginkan surgamu, maka tutuplah pintu surgamu rapat-rapat untukku. Dan jika ibadahku menginginkan agar aku dihindarkan dari nerakamu, maka silahkan buka pintu neraka itu lebar-lebar untukku. Ini menunjukkan bahwa keikhlasan yang luar biasa yang ditanamkan dalam hati Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Kemudian alamatus syaqwah atau alamat tanda-tanda orang yang celaka yang ketiga adalah an-nadru ila man fawqahu fid dunya. Kita melihat orang yang di atas kita dalam urusan duniawi. Karena dengan kita melihat orang yang ada di atas kita dalam urusan duniawi, hal itu akan menjadikan kita orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Yang ada dalam hati kita hanya iri, hanya dengki. Padahal syukur adalah salah satu alamat, salah satu tanda daripada umatnya Nabi Muhammad SAW yang berhak mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Dituturkan dalam hadis yang nomor 2 dalam Maulid At-Tibai, di situ disebutkan yahmadunallaha ta'ala ala kulli syiddatin wa rakhain. Senantiasa memuji, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan syiddah, dalam keadaan susah payah, dalam keadaan rokha, dalam keadaan lapang. Dalam kita susah payah ataupun dalam keadaan lapang, kita selalu bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang terjadi umumnya kita apa? Ketika kita dalam keadaan lapang, kita lalai terhadap Allah. Sedangkan yang terjadi ketika kita dalam keadaan susah payah, dalam keadaan terpuruk, yang ada hanya mengadukan nasib kita. Tidak ada rasa syukur sama sekali dalam hati kita. Karena orang yang mampu untuk melihat orang yang ada di bawah kita dalam urusan duniawi akan mudah memunculkan rasa syukur dalam hatinya. Kita ambil contoh kepribadian orang yang an-nadru ila man dunahu fid dunya. Dia akan mampu, dia akan mudah mengucapkan kata-kata sebagai ungkapan rasa bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa makan walaupun hanya nasi dan sayur. Sedangkan masih banyak di luar sana orang-orang yang mungkin hanya makan nasi saja. Ataupun bahkan banyak orang di luar sana 1 hari, 2 hari sama sekali belum makan sesuap nasi pun. Sehingga
salah satu tanda orang-orang yang sa'id, orang-orang yang bahagia kelak di akhir hayatnya, orang yang bahagia kelak di yaumil qiyamah adalah orang yang mampu untuk melihat orang yang ada di bawahnya dalam urusan duniawi, karena dengan hal tersebut akan memunculkan rasa syukur dalam hati kita. Kemudian yang terakhir, tanda-tanda atau alamatus syaqawah, tanda-tanda orang yang celaka yang keempat adalah an-nadru ila man dunahu fiddin, melihat orang yang ada di bawah kita dalam urusan agama. Sehingga orang yang seperti ini, orang yang modelnya seperti ini, dia tidak memiliki rasa dalam hatinya untuk meningkatkan amal solehnya, tidak memiliki rasa dalam hatinya untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Sehingga dengan enaknya, dengan mudahnya dia mengucapkan kata-kata, saya ambil contoh, lebih baik saya sholat 5 waktu walaupun belum genap 5 waktu, lebih baik saya dibanding mereka yang sama sekali tidak sholat. Ungkapan yang seperti ini adalah ungkapan seakan-akan orang tersebut tidak memiliki gairah, tidak memiliki kesemangatan untuk meningkatkan ibadahnya, untuk meningkatkan amal solehnya, untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Oleh karena itu, dari keempat alamatus syaqawah, dari keempat tanda-tanda orang yang celaka, mari kita melihat terhadap diri kita sendiri, apakah dari keempat hal tersebut ada dalam diri kita. Oleh karena itu, di bulan Dzulhijjah ini, di bulan yang paling akhir di tahun Hijriah ini, kita manfaatkan sebagai momentum untuk kita muhasabah terhadap diri kita. Kita ingat perbuatan dosa, perbuatan salah yang pernah kita lakukan, kemudian kita istighfari, kemudian kita meminta maaf terhadap sesama ketika memang kesalahan tersebut ada hubungannya dengan teman kita, ada hubungannya dengan sesama. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.